Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, sahabat Icon Talk. Dan alhamdulillah saat ini kita bisa hadir di pertemuan pengajian ya. Semestinya minggu depan tapi diajukan atas permintaan dari panitia atau admin, dan alhamdulillah telah hadir ini Pak Ustadz Teddy Putra. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Agus. Alhamdulillah sehat juga. Gimana kabar Pak Agus, sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Ini tadi perjalanan dari luar kota. Waduh, ini timingnya mudah-mudahan pas sih. Alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim. Pas. Kayak yang kemarin kan? Iya. Baik, Pak Ustadz. Sebelum kita mulai, ada 4 rangkaian doa yang biasa diasuh oleh Pak Ustadz ya. Pertama membaca ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian sholawat ya, dan yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik, apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat, sukses, bahagia. Baik, kali ini kajian tentang spiritual yang mengambil topik tentang hari pembalasan. Beriman kepada hari pembalasan adalah cara seorang muslim untuk menikmati hidupnya di dunia, karena hidup di dunia ini adalah dalam rangka mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat. Jika hidup diperbanyak dengan perilaku positif, maka insya Allah balasan positif yang datangnya tidak disangka-sangka, di luar ekspektasi, akan menambah semangat seseorang untuk selalu berusaha menjaga perilakunya. Beriman kepada hari pembalasan, seorang muslim sudah sepantasnya takut akan perbuatan buruk kepada orang lain, karena balasannya tidak diketahui seperti apa dan datangnya sekejap dan tiba-tiba, tidak bisa ditolak oleh siapapun, betapapun sangat berkuasanya ia di mata manusia. Tentu Anda ingin mendapat pencerahan tentang hari pembalasan, dan agar senantiasa dapat merawat dan meningkatkan iman kita semua, mari kita dengarkan dari Pak Ustadz Teddy, dari Majelis Ridho, Majelis Ridho Ilahi, Majelis Ridho. Baik, kami persilahkan Pak Ustadz untuk memulai. Silakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah, berkat karunia hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa wa ala ala ahli ala Sayyidina. Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Agus, demikian juga Pak Edi Iskandar, Ibu Aceh, dan tim dari ISEP yang telah berkenan memberi kesempatan kepada kami dari Majelis Ridho Allah yang sudah cukup lama Pak ya, lebih 2 tahun lah kita saling tolibul ini, saling mengingatkan, dimana insya Allah di ba'da sholat Isya 2 minggu sekali ya sebenarnya kita akan ada kajian mengenai ilmu kehidupan. Nah, judul pada malam hari ini nih request dari Bu Dokter Endah, Pak. Selama ini kan kajian temanya dari saya, kemudian coba saya minta dari Bu Dokter temanya apa? Wah, ingin sampai mengenai hari pembalasan. Oke, yuk sama-sama tepat, Pak. Tepat kenapa judul yang diminta oleh Dokter Endah itu saya sebut tepat. Di salah satu hadis disampaikan bahwa umur umat Islam itu nggak lebih dari 1.500 tahun. 1.500. Sekarang tahun keberapa? 1443 Hijriah ya. Nah, kalau berpatokan ke hadis tadi, berarti tinggal berapa tahun lagi nih Pak usia dunia ini? 27 ya. 1443, 1.500, berarti kurang lebih 27 tahun lagi. Sekiranya memang hadis tersebut memang terjadi. Walau alam ya, tapi terlepas terjadi atau tidaknya, yang pasti adalah kita akan menghadapi namanya hari pembalasan. Oke. Sebagai pengantar, kita buka Al-Qur'annya, yaitu surat 32 ayat 12. Saya coba share ya. Surat 32 ayat 12. Saya bacakan Ustaz. 13, 12 ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 32 12 Pak. Ayat ke-12. Surat ke-32 ayat ke-12. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Kami kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Bentar ya, terputus tadi. Jaringan internetnya lagi kurang bagus, saya pindah dulu Pak. Baik, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi share ayat yang tadi ya. Yang tadi dibacakan ayatnya oleh Pak Dr. Agus. Ini yang bicara siapa Pak? Orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal? Coba. Itu yang meninggal kalau melihat ini ya. Pada saat apa Pak? Pada saat apa orang yang meninggal ini menyatakan ya Tuhan kami telah melihat. Nah, kita ulang ya. Kita baca dari atas. Dan alangkah ngerinya. Diawali gini kan, alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Jadi kondisi ini pada saat apa?
Menurut Pak Agus pada saat apa nih, Pak? Judul Ini kajian pada hari ini, Pak. pembalasan, tadi pembalasan. Ya. Iya, ya kan? Ini bukan sekarang, Ya. bukan dunia ini masih ada, enggak. Nanti, coba lihat ya, alangkah ngeri, alangkah ngerinya jika sekiranya kamu, kan Allah lihat kan, kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Berarti yang menundukkan kepala ini orang yang masih hidup, apa orang sudah meninggal dunia? Sudah mati. Sudah mati. Iya, Pak ya. Di hadapan siapa? Ya Allah. Di depan Allah itu. Mereka berkata. Mereka ini siapa? Orang-orang tadi. Yang tadi ya. Ya. Orang-orang yang sudah meninggal. Apa mereka ucapkan? Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar apa ini, Pak? Yuk, pelan-pelan kita kupas. Melihat dan mendengar apa ini? Yuk, melihat dan mendengar apa menurut Pak? Coba yang lain mungkin ada yang ini? Ya, silakan yang lain. Bisa. Ya, silakan. Melihat dan mendengar apa ini? Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Nah, melihat dan mendengar apa? Pasti ada kejadian-kejadian dari pembelasan tadi itu. Melihat dan mendengar apa yang kejadian-kejadian. Ya. Nah, apa yang mereka sudah lakukan dari lahir sampai kita meninggal nanti kan. Diperlihatkan seluruhnya. Dari lahir sampai kemudian. Apa mereka berkata? Kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Menyesal yang percuma. Kenapa? Sudah terlambat. Bisa balik lagi? Enggak. Enggak bisa. Inginkah kita berada di posisi ini? Orang yang menyesal di kemudian hari dan minta kembali lagi dan akan mengerjakan kebaikan. Artinya apa? Yang menyesal ini, coba semasa saya hidup saya betul-betul taat, saya betul-betul berbuat kebajikan, saya betul-betul lakukan apa yang Allah perintahkan. Coba saya benar-benar yakin apa yang ada di dalam Al-Quran. Yakin apa yang Allah jamin. Yakin apa yang Allah perintahkan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Telat yakinnya. Kenapa? Sudah berada di hari pembalasan dan sudah diperlihatkan seluruh kejadian. Semoga kita tidak masuk di golongan ini. Lantas, kalau kita tidak ingin masuk di golongan ini, orang yang menyesal, langkah pertama apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini dia. Silakan. Apa yang kita lakukan? Langkah pertamanya? Yuk. Kalau kita nggak ingin menyesal, ya, senantiasa berbuat kebajikan kalau lihat seperti itu. Berbuat kebajikan. Ya, terlampau general, Pak. Lebih spesifik lagi. Betul. Lebih spesifik lagi. Ya, tunduk taat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendaki Allah itu dalam perjalanan hidup. Ya. Ada yang lebih tepat lagi. Ada yang lebih tepat lagi. Nih, saya share. Apa yang perlu kita lakukan? Ini dia. Ini loh, Pak. Yuk, apa yang perlu kita lakukan? Nah, baca, Pak. Silakan.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisab dari kiamat adalah sholat. Jika sholat itu bagus, dia beruntung dan berhasil. Jika cacat, dia menyesal dan merugi. Bila sholat wajibnya tidak sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, lihatlah, apakah hambaku punya amalan sunnah sehingga bisa menutupi amalan wajibnya, dengan demikian tertutup segala amalnya. Nah, berarti di hari pembalasan nanti, yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya atau dihisab, itu apa, Pak? Sholat. Nah, jika sholatnya bagus, dia beruntung dan berhasil. Beruntung itu artinya masuk neraka, masuk surga? Surga. Masuk surga. Tapi jika cacat loh Pak, bukan yang nggak melaksanakan sholat. Cacat itu artinya apa? Dia mengerjakan sholat kan, tapi nggak sempurna kan, artinya cacat kan? Dia menyesal dan merugi. Maha baiknya Allah. Dikasih kesempatan. Oke, Fulan, dilihat ya. Oh, sholat wajibnya nggak baik nih, masih kurang. Masih ada cacatnya. Kalau lihat lagi. Coba, sholat sunnahnya gimana? Demikian pentingnya sholat. Allah pun bahkan masih memberi kesempatan. Bukan hanya sholat wajibnya saja. Mana? Sholat sunnahnya mana? Dengan harapan, dengan sholat sunnahnya ini, maka bisa menutupi atau memperbaiki cacatnya yang tadi. Ini cacat loh. Bukan dia tidak melaksanakan sholat. Cacat. Dia sholat tapi cacat. Hati-hati di sini. Ya. Oke, sekarang pertanyaannya. Apakah kita sudah siap dengan kondisi sholat kita saat ini? Apakah sudah pede? Ya, gitu kata anak ini kan Pak ya. Dengan yang selama ini sudah kita lakukan? Ingat, sholat itu yang pertama kali dihisab di hari pembalasan, dan jangan kemudian kita masuk ke kelompok tadi orang yang menyesal. Surat 32 ayat 2. Apa tolak ukurnya? Yuk, kita lihat ciri-ciri orang yang sholat. Apa ciri-cirinya? Oke, kita share ayatnya. Ciri-ciri orang yang sholat. Merasa sudah sholat, silahkan. Sama, saya juga begitu tempo hari. Saya sudah sholat, Pak Guru, saya bilang gitu kan. Oke, kita lihat. Berdasarkan Al-Quran, ciri orang sholat itu apa? Ini dia. Surah 70, ayat 19 sampai 22. Silahkan, Pak. Surat Al-Ma'arij, ayat 19 sampai 22. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi gigir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Ayo, kita introspeksi diri kita masing-masing. Setiap hari kita sudah sholat. Sholat wajib kita lakukan, sholat sunnah pun kita lakukan. Cuma kita lihat di sini. Masihkah ada sikap kita dalam menghadapi kehidupan ini? Masih suka mengeluh nggak? Di sini. Betul, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
Apabila mendapat kebaikan harta, dia menjadi kikir. Wajar? Enggak wajar. Kenapa? Ini wajar untuk orang yang tidak melaksanakan sholat. Ya. Tapi menjadi tidak wajar bagi orang yang melaksanakan sholat. Artinya apa? Kalau sholatnya memang sudah sesuai, masih suka ngeluh nggak dia, Pak? Insya Allah tidak lagi. Enggak. Masih kadang-kadang pelitnya datang, kikir pada saat dikasih kebaikan atau kasih kebukaan rezekinya, hartanya, lebih kelebihan. Enggak. Yuk kita, saya sudah sholat. Oke, alhamdulillah. Cuman kita ingat-ingat lagi, masih suka mengeluh nggak ya? Manusiawi? Enggak. Enggak ada istilah manusiawi di sini. Karena Allah menjelaskan. Betul, manusiawi. Allah bersifat suka mengeluh. Tapi ditutup ayat berikutnya yang 22. Kecuali orang yang melaksanakan sholat. Nah, itu dia. Kalau masih suka ada sifat mengeluh, berarti yuk kita perbaiki sholat kita. Kita share lagi. Pada saat di yaumil akhir, ya, sholat diminta pertanggungjawabannya. Pada saat hari tersebut, kita diminta sholat, fulan sholatlah, atau hasil sholat kita selama kita hidup ini ditayangkan oleh Allah. Gimana, Pak? Ya kalau dia mulafil ya sholat kita selama di dunia ya ditayangkan. Oke, ini dia. Apa, Pak? Tabungan rekaman sholat. Nah, berarti mulai sekarang kita harus menabung rekaman sholat kita dengan yang terbaik. Kenapa? Ini yang nanti akan diperlihatkan pertama kali. Hadis berikutnya menyampaikan, sholatnya baik, maka amalan yang lainnya pun akan dianggap baik. Demikian juga sebaliknya. Sholatnya buruk, maka amalan yang lain pun akan dianggap buruk. Sholatnya baik, insya Allah bebas siksa kubur. Itu di awal tuh. Sholatnya tidak baik, mulai di sini. Mulai di sini kondisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan dan ini berlanjut, berkepanjangan. Hati-hati ya. Apakah sekarang kita cukup hanya sekedar sholat atau benar-benar lakukan yang terbaik, Pak? Ya, terus benar-benar sholatnya tidak baik. Kenapa? Ya, baik. Kita ingin tabungan rekaman sholat kita baik gitu loh. Bukan hanya sekedar sholat menggugurkan kewajiban. Itu dia. Oke. Ada 21 yang hadir di sini. 21. Termasuk saya, termasuk Pak Agus. Sekarang, coba kita cek sholat kita ya. Pertama, apakah sudah 5 waktu? Alhamdulillah sudah. Ya, kalau yang belum, yuk lengkapi. Jangan sampai ada yang bolong. Bagaimana dengan sholat sunnah? Mulailah sholat sunnah yang muakkad, yang lebih istilahnya itu lebih mendekat ke wajib. Mulai biasakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat
setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Salat sunnah muakkadah. Ada yang menyampaikan 10, ada yang menyampaikan 12. Kita nggak permasalahan di sana. Dan penting, sekiranya salat sudah 5 waktu dikerjakan, tambah dengan salat-salat sunnahnya. Oke. Alhamdulillah, sudah salat 5 waktu, salat sunnah pun sudah. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah tepat waktu? Atau masih surat nunggak-nunggak? Ntar sholat zuhur, waktunya panjang. Nanggung, masih ada meeting. Nanggung nih, masih ada plus betul. Kalau masih ada, hati-hati. Jangan sampai kita termasuk surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Celakalah orang yang sholat. Dia sholat, tapi celaka. Kenapa? Menurut tafsir Ibnu Katsir, salah satunya adalah celaka karena dia menunda-nunda sholat. Oke, sudah 5 waktu. Sholat sunnah pun sudah, dan 5 waktunya nggak nunda. Alhamdulillah. Tingkatkan lagi. Bagi yang pria, apakah sudah di masjid? Selama tidak safar, nggak dalam perjalanan, keutamaannya adalah di masjid. Bahkan ada salah satu pandangan yang namanya laki-laki wajib di masjid. Ya. Ini minimal. Selama masih memungkinkan sholat di masjid, sholatlah di masjid, terutama yang laki-laki. Untuk wanita nggak diharuskan. Oke, alhamdulillah Pak Ustadz, sudah 5 waktu, sholat sunnah pun sudah, nggak nunda-nunda, bakal sudah lakukan di masjid. Alhamdulillah. Tingkatkan satu lagi. Apakah sudah fokus atau pikiran jalan-jalan? Iya, berjamaah. Tapi pikiran masih jalan-jalan nggak? Iya, berjamaah. Tapi masih sering lupa rakaat nggak? Ini loh, Pak. Ini yang harus. Kenapa saya kupas satu persatu? Detail benar. Karena ini yang nanti diminta pertanggungjawabannya. Jangan kemudian kita masuk menjadi orang yang menyesal pada saat dari pembalasan nanti. Tuh. Sudah 5 waktu? Nggak nunda-nunda? Sholat sunnah pun sudah di masjid. Yuk berlatih bagaimana sekarang. Supaya kita fokus, pikiran tidak jalan-jalan. Oke. Mungkin di sini ada yang baru gabung atau sudah ikut kajian beberapa kali, tapi belum mendapat metode atau kajian kami tempoh hari mengenai sholat, kita buka diagramnya. Buat Pak Agus udah sering. Cuma kita tambah Pak nanti Pak. Jadi sekarang langkah pertamanya, kita ulang dulu ya diagramnya. Itu step utamanya itu Pak. Awalnya adalah itu tadi. Poin 1, mungkin Pak Agus masih ingat. Saya share ya. Saya share diagram sholat. Dan Pak Agus juga pakainya nyimpen. Bukan di sini. Salah. Coba. Oke. Kan di sini dia nih. Nah, saya share diagram sholat ya. Ini. Sekarang tahap pertama ini kita remind lagi untuk yang sudah pernah ikut kajian sholat khusyuk. Bagi yang belum, coba ikuti ya. Oke, diagram sholat. Ini dia. Kita langsung ke diagram, Pak. Jadi karena waktunya kan. Nah,
Oke, gini dari atas lah kita mulai ya. Sholat. Yang nanti diminta pertanggungjawabannya itu jasmani atau rohani kita, Pak? Bagus. Yang nanti diminta pertanggungjawaban jasmani atau rohani kita pada saat kita nanti dihisab? Jasmani rohani. 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 Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan. Allahu Akbar, pikiran jalan-jalan. Kalau seperti itu rohani sholat atau enggak? Tidak. Hati-hati ya. Hati-hati di sini. Jangan anggap remeh yang namanya sholat. Berarti karena yang diminta pertanggungjawaban nanti adalah ruhani. Berarti ruhani kita harus sholat. Bagaimana caranya? Kita turun ke bawah. Ya. Lakukanlah gerakan dan ucapan dengan tumak-ninah. Tumak-ninah itu apa? Berhenti sejenak. Tenang atau berhenti sejenak. Berarti berhenti sejenak di antara dua gerakan, berhenti sejenak di antara dua ucapan atau dua ayat. Kemudian, sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Kita masuk ke bawah. Ya. Poin 1 sampai 7. 1 sampai 4 adalah bagaimana supaya kita bisa fokus atau pikiran tidak jalan-jalan. Yang pertama, sholat itu harus bersuara. Dasarnya surat 17 ayat 110. Harus bersuara, tidak boleh di dalam hati. Saya kasih contoh. Saya sholat ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, telinga mendengar. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, telinga mendengar. Cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Jangan mengganggu jamaah kiri kanan. Sama itu ya. Poin yang kedua. Ini masih dalam tahapan fokus ya. Bagaimana cara supaya pikiran nggak jalan-jalan. Yang kedua, tidak boleh menggunakan nafsu. Kenapa? Karena nanti yang akan diminta pertanggungjawabannya adalah ruhani kita, bukan nafsu. Ciri-ciri nafsu itu apa? Tergesa-gesa. Cepat-cepat. Lantas bagaimana caranya? Supaya sholat nggak menggunakan nafsu, ya jangan tergesa-gesa. Kenapa jangan tergesa-gesa? Kalau cepat-cepat, ruhani kita nggak akan bisa ngejar, Pak. Nanti pikiran sholat, ya sholat, pikirannya jalan-jalan, Pak, kemana? Lantas bagaimana caranya? Pelan-pelan saja. Contoh, ya, saya kasih contoh. Atau, coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah sholat yang selama ini kita lakukan tergesa-gesa atau tidak tergesa-gesa? Pada saat duduk di antara dua sujud, gimana bacanya selama ini? Rabbil fili warhamni wajibuni warfaqni wasuni. Allahu Akbar. Ini dia. Ini salah satu kondisi yang entah disadari atau tidak disadari, atau mungkin sudah menjadi kebiasaan. Baca gitu, Rabbil fili warhamni wajibuni warfaqni. Allahu Akbar. Tergesa-gesa. Nggak akan bisa fokus. Pasti pikiran jalan-jalan. Lantas bagaimana caranya? Perlahan-lahan saja. Rabbil firli. Tenang. Warhamni. Wajburni. Ya.
Jadi jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, anggota tubuh sebagai saksi. Jadi untuk sholat, mata jangan merem. Jangan terpejam. Kenapa? Karena nanti mata pun akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi mata harus melihat. Melihat apa? Melihat titik sujud. Yang keempat, dalam keadaan sadar. Contoh ya, saya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, telinga mendengar dan sadar mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mulut mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Telinga mendengar dan sadar mengucapkan Alhamdulillah. Pada saat mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, pikiran jalan-jalan. Apa lakukan? Diam dulu. Baru kemudian baca Ar-Rahman-Rahim. Jangan diterabas terus. Selama ini, pada saat kita sholat, pikiran jalan-jalan, Al-Fatihah selesai nggak? Yuk, jawab masing-masing lah. Ini dia. Jadi, di sini ada fungsi yang namanya tumak ninah. Tumak ninah itu adalah rukun sholat. Berhenti sejenak di antara dua ucapan, berhenti sejenak di antara dua gerakan. Oke. Sekarang kita berlatih ya. Bagi yang sudah pernah diulang lagi. Kenapa diulang? Karena ini poin utama nanti sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke. Sekarang persiapkan, lihat titik sujud. Atau saya kasih lihat titik sujud ini aja lah ya. Saya lihat titik sujud dari sini aja kita ambil. Bagi yang punya sajadah, silakan ambil sajadahnya. Bagi yang tidak, bisa lihat di share screen juga boleh. Salat tadi. Nah ini. Bagi yang ada kertas atau memungkinkan dibikin lingkaran warna hitam, silakan. Atau yang di depannya ada yang bisa dibuat sebagai titik sujud. Atau lihat yang ini. Oke. Nah. Dah? Lihat ya. Ya. Yuk, nah, sekarang kita berlatih. Mau baca apa? Al-Fatihah atau doa duduk dan doa sujud? Coba baca Al-Fatihah ya, biar agak panjang sedikit ya. Ya, Al-Fatihah. Oke, jadi gini. Yang pertama apa? Harus bersuara. Jangan di dalam hati. Bersuara cukup terdengar di telinga kita masing-masing. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Kasih contoh. Ya. Saya sholat. Saya kasih contoh. Lihat titik sujudnya. Ya, saya contohkan dulu ya. Tenang matanya. Berkedip boleh. Tapi jangan merem. Kemudian membaca Al-Fatihah dengan bersuara. Tapi terdengar di telinga kita masing-masing. Jangan mengganggu jamaah kiri kanannya. Tapi harus bersuara ya. Sampai terdengar di telinga kita. Perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa. Dan dalam keadaan sadar. Saya kasih contoh. Saya sholat, ya berarti ya, saya baca Al-Fatihah, lihat titik sujud, kemudian Bismillahirrahmanirrahim.
Tenang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu ya. Seperti itu. Ya ininya. Melakukannya. Jangan tergesa-gesa, ada berhenti sejenaknya. Atau istilahnya tumaninah di sini. Oke? Hitungan saya. Kita mulai ya. Lihat titik sujudnya. Boleh yang ada di HP ini, atau mau ada di sekitar Bapak Ibu, silakan ambil salah satu titik sujud. Kita mulai berlatih bagaimana, apakah bisa fokus atau pikiran jalan-jalan. Ya, kita buktikan ya. Hitungan saya. Lihat dulu titik sujudnya. 1, 2, 3. Mulai baca Al-Fatihah. Ya, bagaimana? Bisa fokus atau pikirannya masih jalan-jalan? Silakan. Di raise hand yang pikirannya jalan-jalan. Angkat tangan, nanti kita perbaiki lagi. Jadi kalau tidak ada yang angkat tangan, berarti saya anggap semuanya bisa fokus. Gimana Pak Agus? Ya, insya Allah. Masih itu cukup ada. Panjang loh Pak. Iya, Fatihah. Tapi masih ada yang jalan-jalan juga. Oke, berlatih Pak. Ini dalam fase berlatih ya. Ya, masih wajar. berlatih. Jadi gini, yang namanya orang belajar naik sepeda juga pasti kan gak bisa cepet-cepet ya. Kadang-kadang masih suka jatuh. Tapi ini harus dilatih terus Pak. Ya. Poin-poin intinya di sana tadi. Ya. Poin pertamanya adalah karena tergesa-gesa ya Pak Ustadz ya. Harus bersuara Pak. Ya. Harus bersuara. Gak bisa di dalam hati. Kenapa? Semua panca indera kita itu difungsikan semua. Kemudian yang kedua, poin utama yang kedua adalah jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dulu. Ya. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sikap ini, langkah-langkah ini dilakukan juga pada saat
kegiatan yang lain. Apa contohnya? Pada saat ruku. Pada saat ruku, ya, jangan langsung mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Tenang dulu, baru Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Nah, baru Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Jadi, berlatihlah metode ini, cara ini pada saat sholat sunnah. Atau sholat yang tidak berjamaah bagi wanita. Nah, bagi bapak-bapak, berlatihlah di sholat sunnah. Ba'diyah, qobliyah, atau kemudian juga di sholat duha, tahajud, gitu. Oke. Nanti, walaupun kita berjamaah, imamnya cepat, kalau kita sudah terlatih di sholat sunnah, kita tetap bisa mengikuti dalam kondisi fokus, pikiran kita nggak jalan-jalan. Saya sudah buktikan itu, tapi memang berlatihlah di sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, sholat taubat, dan lain-lain. Oke? Sekarang, kita masuk ke inti sholat. Yaitu, sholat dengan mempergunakan rasa. Ini dia, Pak. Sholat menuju khusyuk. Tadi, bagaimana caranya? Ya, di awal saya sudah sampaikan bahwa kita ingin rekaman sholat kita baik. Karena kita nggak ingin menjadi orang yang menyesal nantinya. Harus nggak, Pak, kita perbaiki benar-benar sikap kita, benar-benar kita bikin sebaik mungkin. Kenapa? Ingin rekaman kita baik atau buruk? Baik. Pasti ingin rekaman kita baik. Saya tanya sekarang. Yang namanya rekaman, Pak. Rekaman. Itu yang akan terlihat apa aja, Pak? Gerakan. Oke? Direkam kan? Suara. Ucapan. Itu baru kamera CCTV-nya kita tuh. CCTV-nya Allah lebih tajam lagi nggak? Tahu nggak kalau pikirannya lagi jalan-jalan? CCTV-nya manusia, kameranya, hasil rekamannya manusia saja. Itu kelihatan. Yang namanya ucapan, apakah dia cepat-cepat, tergesa-gesa, atau dia memang perlahan. Tumakninah, berhenti sejenak. Apa gerakan dia cepat-cepat tergesa-gesa, atau gerakannya dengan tumakninah? Ingat, kita yang hadir sini tentu nggak ingin menjadi orang yang menyesal. Seperti ayat yang tadi, 32 ayat 12. Oke, sekarang kita berlatih lagi. Ya. Sama seperti tadi, ya. Kita baca, tetap baca apa yang lebih singkat lah sekarang ya. Robert Fili ya. Doa di antara dua sujud. Baca Robbil Firli warhamni. Sama langkahnya. Satu, harus bersuara. Yang kedua, jangan tergesa-gesa. Mata melihat titik sujud, kemudian sadar. Tapi, tambahkan lagi. Tambahkan lagi rasa rekaman saya harus buat yang terbaik. Timbulkan rasa itu. Hasil rekaman saya harus yang terbaik. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi tolak ukurnya kita di hari pembalasan nanti. Menjadi orang yang menyesal atau tidak. Menjadi orang yang senang atau orang yang sedih. Nah,
Oke, saya share lagi titik sujudnya. Silakan pakai titik sujud ini, atau silakan pakai titik sujud yang Bapak Ibu punya di rumah. Oke. Nah, ya, saya kasih contoh. Nanti dimulai sesuai hitungan saya. Sama seperti tadi, mata tenang, lihat titik sujudnya, tapi timbulkan dulu rasa, oh, saya harus buat rekaman yang terbaik. Timbulkan rasa itu. Saya harus buat yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ya. Berarti timbulkan rasa adab, sopan santun. Nah, satu lagi itu. Yang namanya adab, sopan santun, pada saat kita membacakan doa duduk di antara dua sujud, itu formatnya apa? Doa kan? Doa itu berarti kan permohonan, memohon. Betul-betul adab memohon. Jadi setelah saya harus buat yang terbaik, timbulkan lagi rasa, saya harus benar-benar minta sama Allah dengan benar-benar sungguh-sungguh mohon. Kita rendahkan ego kita serendah-rendahnya, kemudian benar sungguh-sungguh minta sama Allah. Oke, saya hitung ya. Lihat titik sujudnya. Kemudian tenang, timbulkan rasa. Ini rekaman. Rekaman saya harus baik. Memohon betul-betul minta sama Allah. Mohon benar-benar sungguh-sungguh sama Allah. 1, 2, 3. Mulai baca dengan Robir Fil. Ya, bagaimana? Semakin membaik, bagus? Kayak ada getaran gitu, saya ulang lagi gitu, ada getaran-getaran apa ya di tubuh ini agak sedikit ada getaran gitu. Jadi seperti itu, terus menerus kita perbaiki kualitas sholat. Sama pada saat tadi kan duduk di antara dua sujud ya, pada saat ruku begitu juga. Ruku itu apa? Memuji, memohon atau pernyataan, Pak? Memuji Allah yang Maha Agung dan terpuji. Berarti pada saat ruku, ya, sama, tenang dulu, kemudian baru sampaikan. Adabnya apa? Sikap kita apa? Memuji Allah. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kayak gitu berarti. Tidak, sami Allah uliman hamidah. Baru turun. Allahu akbar. Sujud begitu juga. Jangan langsung subhana rabbiyal. Tenang dulu. Timbulkan rasa saya harus benar-benar memuji Allah. Kenapa? Saya ingin rekaman saya yang terbaik. Kan gitu kan. Baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, yuk mulai praktek sholat seperti tadi.
Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan bagi audien yang ingin ditanya, silakan open mic atau di chat ya. Silakan. Pak Ustadz, ini apa namanya? Kalau apakah di dalam kita tadi itu, apakah kita juga perlu tahu artinya supaya itu gimana itu, Pak Ustadz? Sebentar Pak, suaranya kok kecil ya. Bentar ya, bentar Pak. Silakan bagi audien untuk bisa raise hand. Karena ini penting sekali ya pelajaran tentang sholat yang memakai rasa ya, agar kita rekaman tabungan yang terbaik. Sekarang kemana Pak? Jelas? Jelas. Suara saya terjelas? Jelas. Saya dengarnya kecil. Saya pakai earphone dulu sekarang. Jelas Pak. Ya. Karena apakah kita harus tahu arti bacaan sholat? Betul, harus tahu. Kenapa harus tahu apa arti bacaan sholat? Kalau kita nggak tahu, kapan kita bisa bersikap dengan benar? Contoh, pada saat kita tadi duduk di antara dua sujud, itu apa sikap apa itu? Memohon kan? Kita taunya itu memohon, setelah kita tahu artinya kan? Ruku, sujud, itu sikap apa? Memuji. Memuji ya. Berarti kita kan harus tahu apa arti bacaannya. Nah, Al-Fatihah aja, coba Al-Fatihah ya. Jadi tahapan berikutnya, setelah bisa perlahan-lahan menghadirkan, mengadap, memohon, memuji, baru kemudian pahami arti bacaan sholat. Kenapa harus paham arti bacaan sholat? Yang namanya menyampaikan, itu harus tahu nggak siapa yang kita sampaikan? Ya, harus tahu. Yuk, bagus. Harus tahu dong. Ya. Ya kan? Coba saya tanya ke audiens, orang apa yang ngomong, ngoceh tapi nggak tahu apa yang diomongin? Dia ngomong, dia ngoceh tapi dia nggak tahu apa yang diomongin. Orang apa namanya? Orgil. Orgia, kata bagus. Itu orang gila adalah orang yang ngomong, ngoceh tapi nggak tahu apa yang diomongin kan? Oke. Pada saat sholat kita baca At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, apa artinya? Nggak tahu. Yang namanya menyampaikan, saya tahu apa yang kita sampaikan. Oke, kepanjangan. Pada saat sujud, apa bacaannya? Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa artinya? Sama Pak. Waktu saya bergabung di Majelis Allah, saya udah sholat 5 waktu bahkan di masjid. Tapi saya nggak tahu loh Pak arti bacaan sholat. Berarti, aduh, udah berapa tahun saya jadi orgil ya, gitu. Kan itu Pak. Bertahun-tahun kita sholat. Bertahun-tahun kita menyampaikan bacaan sholat, dan bertahun-tahun pula kita nggak tahu apa yang kita sampaikan. Tabungannya bisa minus ya Pak Haji ya, Pak Ustadz ya. Itu bukan Pak. Plus ya. Dosa kita lakukan, bukan plus kan Pak. Makanya ya, malah minus boro-boro, makanya kan ayatnya. Nah, Al-Ma'un ayat 4 dan 5 Pak. Coba kita buka ya, surat 9 Al-Ma'un itu surat ya, Al-Ma'un 4 dan 5. Bentar, kita buka suratnya Pak. Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ini dia nih. Oke. Bentar dulu, kita share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang celaka di sini orang yang sholat atau orang yang nggak sholat, Pak? Sholat kalau lihat konteks. Sholat tapi lalai. Ya kan? Aduh.
Kalau yang nggak sholat celaka, wajar. Dia nggak sholat, wajar dong. Tapi ini yang celaka justru orang yang sholat. Siapa itu? Orang yang lalai di dalam sholatnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, lalai itu ada 3. Pertama, dia sholat tapi pikirannya jalan-jalan. Dia sholat, tapi pikirannya jalan-jalan. Yang kedua, dia sholat tetapi tidak sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Yang ketiga, dia sholat tetapi menunda-nunda sholat. Masuk saja di antara 3 mereka, maka masuk kategori lalai. Kalau lalai berarti celaka. Ini dia, Pak. Tadinya saya pikir, asumsi saya kan, lalai ini kan banyak dikupas hanya nunda-nunda aja, Pak ya. Saya bingung, perasaan saya waktu itu, pada saat ya berapa tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu sebelum saya bergabung dengan ridha Allah. Saya sudah perbaiki sholat saya. Bahkan 5 waktu di masjid. Tapi kok kehidupan kok makin susah. Hati makin baper, sensitif gitu kan. Gampang marah. Gimana sebenarnya? Ternyata walau ya, sepertinya sholat saya itu masuk kategori yang lalai. Kenapa? Saya sholat berjamaah di masjid, tapi saya nggak tahu apa yang saya sampaikan. Saya sholat berjamaah di masjid, tapi saya sering lupa rakaatnya rakaat keberapa ya. Saya sholat berjamaah di masjid, tapi pikiran saya sering jalan-jalan. Ini yang terjadi sahabat saya. Makanya saya ingat, oh jangan-jangan saya tempo hari masuk orang kategori yang celaka. Hati-hati ya. Tadi awal kan, yuk bikin tabungan rekaman sholat kita betul-betul dengan yang terbaik. Jangan sampai jadi minus tuh tadi kata Pak Agus. Udah sholat tapi masuk kategori lalai. Ini satu lagi yang seringnya. Dia sholat tetapi tidak sesuai dengan rukunnya sholat. Rukun sholat itu ada berapa? 13. Salah satunya namanya tumakninah. Tumakninah itu apa? Berhenti sejenak. Karena sholat terdiri dari gerakan dan ucapan, berarti ada berhenti sejenak di antara 2 gerakan, berhenti sejenak di antara 2 ucapan atau 2 ayat. Tumakninah gerakan, tumakninah ucapan. Itu, Pak. Ini yang jarang dibahas ya. Tapi emang metode sholat khusyuk juga saya pikir jarang yang berani bahas ya Pak ya. Sedetail ini coba lihat deh. Alhamdulillah benar-benar saya dipertemukan dengan guru saya, Pak Antono, kemudian Pak Guru nyampaikan, ayo setelah pada dipraktek, sampaikan ke jamaah, sampaikan ke yang lain. Kenapa? Sholat ini benar-benar yang sangat fundamental. Pertama kali dihisab. Bahkan, ya kita share lagi satu lagi ayat Al-Quran. Ya, ini dia nih. Oke. Ya. Ini dia. Surat 29 ayat 45. Silakan Pak Agus, surat 29 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahu.
Sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Ayo, masih mau nyantai-nyantai aja? Aduh ya Allah. Saya mengingatkan diri saya sendiri, saya mengingatkan juga Bapak Ibu yang hadir di room ini, yuk perbaiki terus kualitas sholat. Jangan terjebak ke jumlah. Biasanya gini Pak, ada juga salah satu Pak yang fokusnya adalah ke jumlahnya. Oh, saya sudah tahajud 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir misalkan gitu kan. Oh, duhanya udah 12 rakaat, tapi begitu sholat pikirannya jalan-jalan. Sholat terburu-buru, tergesa-gesa. Ini dia. Jadi sebelum meningkatkan jumlah, kualitasnya dulu kita perbaiki. Setelah bisa memperbaiki kualitas, baru ditambah jumlah. Tahajud, coba dulu dengan 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Sudah bisa, seperti tadi kan, perlahan-lahan, mulai pikirannya bisa fokus, mulai tambah pakai rasa. Itu kan lain Pak, kan sangat beda. Coba gini deh, latihan ya, coba mulai sebelum tidur, niatkan, ya Allah, saya ingin sholat, engkau bangun, sekiranya engkau izinkan hamba bisa hidup untuk besok, saya ingin lakukan sholat yang terbaik. Pakai niat itu dulu. Saya akan lakukan sholat yang terbaik yang bisa saya lakukan. Nah, kemudian praktekkan. Sholatnya tepat waktu. Kemudian praktekkan yang tadi, perlahan-lahan, pakai tumaninahnya, mulai berlatih dengan memperdakan rasa. Lihat, apa yang terjadi satu hari besok. Pasti sangat beda rasanya. Ya, niatkan nanti malam, ya Allah, sekiranya engkau izinkan hamba bisa bangun besok, berikan hidup untuk besok, hamba ingin memperbaiki kualitas sholat saya, ya Allah. Nah, begitu bangun tidur, ya, kalau memang memungkinkan tahajud, praktekkan tadi. Praktek apa yang tadi kita latih. Tahajudnya selesai, sholat subuh. Praktekin apa yang tadi. Kemudian, bisa lakukan sholat sunnah, lakukan sholat sunnahnya. Lihat, rasakan pasti akan berbeda dari hari-hari yang lain. Hari-hari sebelumnya. Saya udah praktek ini Pak Agus. Enak banget rasanya. Ya memang benar. Sholatnya baik, maka hidupnya pun akan baik. Hadis Tirmizi. Tuh. Bahkan juga sebaliknya. Kalau kehidupan kita sekarang kok morat-marit, gelisah, lesah. Cek sholat kita. Karena hadis yang sambungannya adalah sholatnya buruk, maka kehidupannya pun akan buruk. Amal ibadah lainnya pun akan buruk. Itu dia. Oke. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Jam 9. Ini kita masih ada 15 menit lagi. Silakan audien untuk bisa berinteraksi dengan Pak Ustadz. Ini kesempatan langka ya. Baik yang sahabat-sahabat yang lama ataupun yang baru, silakan. Ini Pak Ustadz ini ada dari Bu Evi ya. Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan berkonsentrasi sambil menutup mata ketika sholat? Saya merasa jauh lebih mudah untuk khusyuk konsentrasi memaknai bacaan dengan sesekali menutup mata sambil menunjukkan bacaan sholat kepada Allah. Oke. Mohon pencerahan. Oke. Jadi gini, berkedip boleh, ya. Menutup mata sekali-sekali boleh, tapi jangan
pada saat baca suatu merem, Pak. Begini, kalau mata kita terpejam nanti, merem, pada saat di hari pembalasan, kita kembali ke judul awal, mata ditanya nih, hei mata, apakah engkau sholat? Jawabnya apa? Enggak. Kenapa? Dia nggak tahu karena merem. Bahkan, saya pernah baca, di salah satu mazhab, itu kalau mata kita meleset dari titik sujud, Pak, dianggap batal loh Pak sholatnya. Ada nggak begitu? Tapi kita nggak pakai itu ya, nggak pakai pemahaman tadi. Mazhab kita Imam Syafi'i tetap harus melihat titik sujud, tapi nggak menyatakan batal. Ada yang setegas itu loh Pak. Jadi memang yang namanya mata itu dipakai untuk melihat. Ingat, semua panca indera, tangan, kaki diminta pertanggungjawabannya termasuk mata. Coba mulai dilatih, ya. Dilatih mata melihat titik sujud dan bersuara. Biasanya yang merem itu sholat di dalam hati. Ya bagus ya, coba deh. Ya coba kita sekarang simulasi, ya. Coba kita lihat. Kalau kita merem, kemudian mulut kita mengucapkan, enak nggak? Nggak kan? Merem, mata merem, terpejam. Habis itu Bismillahirrahmanirrahim, kan nggak imbang kayaknya ya. Biasanya itu merem identik dengan bacaan dalam hati tuh. Tapi kalau kemudian mulai dilatih, bersuara, mulut bersuara, telinga mendengar, sadar menyampaikan, pasti melek itu Pak. Itu Bu ya, yang tadi Bu Evi yang bertanya, bagaimana caranya untuk berlatih? Pakai tahapan tadi. Harus bersuara, nggak boleh dalam hati. Bersuara cukup terdengar di telinga kita, Mas. Kalau misalkan sholatnya sendiri, makan ibu-ibu ya di kamar sendiri, nggak apa-apa agak kencang sedikit, walaupun sholat zuhur. Toh nggak ganggu yang lain kan? Yang penting boleh dilatih, mulut mengucapkan, telinga mendengar. Dan sadar mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadar mengucapkan, perlahan-lahan mata melihat titik sujud. Itu dilatih. Oke? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi pesan saya untuk semua jamaah termasuk saya sendiri, jangan bilang ada kata-kata sulit. Ini sulit kok Pak Ustadz. Ingat, Allah berdasarkan praduga prasangka hambanya. Sulit ya, dia akan jadi sulit Pak. Tapi mudah. Kenapa? Pasti mudah asalkan Allah menolong. Itu aja. Sholat khusyuk ini perintah Allah nggak sih Pak? Perintah kan? Mungkin nggak Allah memerintahkan sesuatu yang sulit, yang nggak bisa kita kerjakan? Nggak mungkin. Kalau Allah memerintahkan sesuatu yang sulit, itu namanya Allah zolim kan? Ayatnya jelas, Allah tidak mungkin menzolimi sebesar zarah pun. Jangan bilang sholat khusyuk itu sulit. Nggak mungkin. Sulit, suka, dan lain-lainnya. Kenapa? Itu adalah bagian dari strategi iblis supaya menggoda. Udahlah, yang penting sholat aja. Wajar kok pikirannya jalan-jalan. Kayak gitu, Pak. Yang namanya Allah memerintahkan itu pasti bisa kita lakukan. Tinggalkan, asalkan tahu apa yang harus kita lakukan. Itu Pak syaratnya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Iya. Silakan. Mendingan kita kupas sekarang daripada kita yang dikupas malaikat nanti, Pak. Ya kan? Di hari pembahasan udah telat tuh. Kalau saya kembalikan, telat kata malaikat gitu kan. Silakan ada yang mau sharing ataupun diskusi. Waktu kita masih 10 menit. Silakan. Ya. Oke. Sholat ya. Mau yang lain juga boleh. Ya, sholat. Bidang yang lain. Sekian. Sering ingin bertanya silakan. Ini perlu kayak dulu Pak Ustadz ini pelatihan sholat
khusuk sendiri ini anunya ini materinya ini nanti. Karena Benar. kalau nggak dilatih Fokusnya ke sana, Pak. iya. Benar, Pak. Betul. Jadi kan ini berkembang terus, Pak. Kenapa berkembang terus saya bilang? Memangnya yang namanya iblis setan itu dengan senang hati membiarkan kita sholat khusyuk? Enggak, Pak. Begitu sudah kita praktek satu metode, satu cara. Seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan, masih bisa fokus, bisa khusyuk. Berikutnya kan goyah lagi. Makanya ada lagi metode lagi, Pak. Pendalaman lagi. Oke, begini loh. Bertahap terus. Kenapa? Musuh nyata kita, setan iblis itu nggak pengen mau kita itu sholatnya khusyuk. Bahkan saya pernah dengar salah satu ustadz bilang, ada satu setan yang tugasnya khusus, Pak. Jadi SOP dia, KPI-nya itu menggangguin orang lagi sholat. Ada, Pak. Lo jelas kok, sholat itu pertama kali dihisap. Bahkan sholatnya baik, yang lainnya nggak baik. Kan dijegal dulu di sholat ini, Pak. Makanya benar-benar deh, jangan anggap ringan. Nah, Dan ini gak ada ada istilah manusiawi di sini. Bu Evi bertanya ya, raise hand. Silakan, Ya, silakan. Bu Evi bisa dibuka. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Silakan. Iya, Ya, Bu. Ustaz, kan ada, saya pernah baca kalau kita sujud itu boleh berlama-lama ya Ustaz. Karena kan katanya ketika sujud itu adalah titik terendah kita, tapi terdekat, di langit, betul. gitu. Tapi ada juga yang mengatakan untuk doa itu di tahiyat akhir sebelum salam ya Ustaz. Nah itu mana yang lebih afdol, mana yang lebih manjur ininya doanya. Coba ya. Sekarang kita kupas satu-satu. Betul. Ada yang menyampaikan bahwa berdoalah pada saat sujud. Kenapa itu titik terdekat kita ya? Iya. Titik terdekat kita pada saat. Cuma hati-hati di sini. Jangan sampai keluar bahasa Indonesianya. Batal sholatnya. Meskipun dalam hati, Ustaz. Nah, hati-hati di sini. Dalam hati boleh. Pertama itu ya. Nanti coba dibikin perbandingan. Yang kedua tadi disampaikan pada saat tahiyat akhir. Iya. Ada juga paham seperti itu. Nah, cuma gini. Ini yang ketiga. Coba Ibu pikir. Pada saat duduk di antara dua sujud. Apa itu artinya? Rabbir firli. Ya Allah, ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Wajburni, tutuplah aib saya. Warfakni, tingkatkanlah derajat saya. Warzukni, bagi yang punya masalah keuangan, berikan saya rezeki ya Allah. Wahdini, bila saya petunjuk bagi yang pusing. Wa'afini, bila saya kesehatan bagi yang sakit. Wa'fu'ani, maafkanlah saya. Coba. Ada enggak dari 8 nih yang enggak masuk pada permintaan kita? Terwakili enggak semua apa yang kita inginkan di dalam antara dua sujud ini? Terwakili. Jadi masih perlu. Ini yang kita sia-siakan, Bu, selama ini. Yang justru yang menjadi pokoknya itu nggak kita lakukan. Kita fokus ke tadi itu. Yang pada saat sujud, pada saat ada tahiyatul. Yang utamanya itu loh. Pakai, manfaatkan. Minta benar-benar. Pada saat duduk antara sujud. Yang selama ini kita lakukan apa? Rabbi fili warhamni wajibati. Allahu Akbar. Kan gitu kan. Kita sia-siakan kan Bu ya? Iya sering kali begitu. Kalau memang itu dia. Benar. Nah, justru fokusnya pada saat sujud. Salah enggak. Pada saat tahiyatul. Salah enggak. Asalkan enggak pakai bahasa Indonesia ya. Tapi justru yang inti sholat itu, yang pada saat duduk dan dua sujud, kita sia-siakan. Udahlah, yang intinya dulu kita kerjakan. Benar-benar minta sama Allah. Rabbil firli. Benar-benar memohon. Warhamni. Minta sama Allah. Perlahan-lahan. Pakai adabnya. Bagaimana adab memohon? Nah, Mbak. Kalau saya memohon ke Bu Evi. Saya ketemu dengan Bu Evi. Sambil jalan saya minta tolong ke Bu Evi. Atau ketemu dulu. Tenang. Baru saya ngomong. Bu Evi tolong saya. Mana yang pertama apa yang kedua? Yang kedua.
Oh iya, selama ini Robi Firly gimana bacanya? Tapi bener Robi Firly itu kan adabnya aja nggak dapet, nggak masuk kita sopan santun mohon kepada Allah. Itu yang terjadi selama ini, ya Bu ya. Sebetulnya sudah berusaha Ustadz ya, maksudnya gini, bacanya juga perlahan, tetapi maknanya seringkali nggak ingat gitu, apa ya ini artinya. Jadi itu terus menurunkan kekhusyuan. Nah, betul. Jadi tahapan berikutnya setelah bisa perlahan-lahan, ya kan, kemudian bisa menimbulkan rasa memohon. Tahap berikutnya mulai paham, bukan mengartikan ya Bu ya. Mengartikan gini, beda paham dengan mengartikan. Kalau mengartikan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, itu mengartikan namanya, itu bilingual. Kok terucap batal sholatnya? Enggak. Yang namanya paham seperti ini. Assalamualaikum Bu Evi. Bu Evi langsung jawab apa? Waalaikumsalam gitu. Itu namanya paham. Itu Bu. Good morning. Perlu diartikan? Enggak, kita udah tahu kok selamat pagi kan gitu kan. Itu sampai ke titik itu paham. Jadi bacaan sholat itu ya cukup dibaca, nggak usah diapalin. Baca saja, tapi setelah sholat. Jangan sebelum sholat. Kenapa? Kalau sebelum sholat nanti sholatnya mikirin artinya, nggak khusyuk juga jadinya. Iya. Setelah sholat, iya kan? Setelah sholat Bu, saat sholat baru buka. Oh apa nih? Robbil Firly artinya ini warham. Setelah sholat, nanti kalau memang sholatnya sudah menggunakan rohani itu memori akan keluar dengan sendirinya tuh Bu. Oh iya. Wajibuni. Wah, ini kejadian nih Bu ya. Ini saya cerita sekalian ini testimoni. Jadi ada satu jamaah dari Bogor. Waktu itu dia belum pernah ikut kajian, telepon saya. Ada kajian di mana hari ini Pak Ustadz? Oh, minggu depan ada Bu. Saya bilang gitu kan. Hari Sabtu di daerah Cibubur datanglah dia. Ternyata jamaahnya ini, si ibunya ini punya penyakit miom Bu. Miom. Jadi sakit banget. Dan dia takut dioperasi. Kenapa dia nggak mau kandungannya diangkat, jadi nggak punya anak kan? Iya. Jadi datangnya pun sampai meringis-meringis. Kenapa Bu? Sakit, bilang gitu kan. Dia sudah lama Pak Ustadz, udah bertahun-tahun kayak begini. Oke. Sama seperti tadi ya, kajian saya jelaskan mengenai sholat khusus seperti apa. Oke. Besoknya sore itu nggak salah saya ingat. Dia kajian itu saya hari Sabtu, hari Minggu dia telepon saya. Terima kasih Pak Ustadz. Loh kenapa Bu? Saya bilang gitu. Sakitnya hilang Bu, Pak sekarang. Loh maksud Ibu, apa Ibu lakukan? Saya praktek sholat yang Pak Ustadz sampaikan. Dia kan tahu artinya kan? Robbil Firly, warhamni, wajibuni, warfakni, warzukni, wahdini, wa'afini. Wa'afini itu apa artinya? Ya Allah, berilah saya kesehatan. Saya minta benar-benar situ Pak Ustadz. Saya sampai nangis itu. Warfakni, ya warfak. Benar-benar dia mohon pada Allah. Sembuh tuh. Oh, saya kira begitu Bu ya. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah saya bilang gitu kan. Nah ini berlaku untuk nggak semua. Artinya itulah salah satu contoh ini kejadian nyata. Yuk manfaatkan kondisi posisi pada saat duduk di antara dua sujud. Benar-benar minta sama Allah. Yang namanya minta itu. Ya gini lah, coba saya minta tolong ke Ibu, itu saya buru-buru, ditolong apa enggak jadinya? Buru-buru. Yang pertama, kan? Yang pertama yang disampaikan juga belum nih Pak tadi minta tolong apa sih? Kan nggak jelas kayak mintanya. Nah, yang kedua, oh dia minta tolong diberi kesehatan, minta tolongnya sopan apa enggak sopan? Itu kan? Kita dengan sesama manusia saja yang namanya mohon itu kan benar-benar tenang ya kan, merendah, bersungguh-sungguh mintanya. Itu namanya minta doa itu loh. Minta tolong sama orang aja pelan-pelan ngomongnya kok. Minta tolong sama Allah kok tergesa buru-buru. Udah nggak paham artinya, tergesa-gesa lagi gitu loh. Iya, gitu. Oke? Jelas? Oke. Terima kasih. Sudah jam 9.15. Baik. Mohon izin Pak Ustadz, saya kirim file di chat ya tentang arti bacaan sholat sama diagram sholat ya, mengulang teman-teman. Ya.
Mantap, pohon amal untuk Pak Agus. Jadi cerdas, mantap. Ya, supaya nanti ada sangunya lah gitu, Pak. Nanti suatu saat juga kita akan silakan diunduh ya, belum ditutup itu. Ya. Silakan di-download, di-download, ya, di-chat, ya. Download, di-print, gitu kan. Ya. Biasanya kan kalau beri di luar males atau mungkin malu, masa udah tua beli buku bacaan sholat. Bener gak perlu, bilang aja buat anak saya aja atau buat cucu saya gitu bisa. Iya. Tapi udah dibantu Pak Agus. Terima kasih Pak Agus, pohon amal buat Pak Agus. Baik. Ya, saya masih simpan terus tuh Pak. Print. Ada saya print juga. Jadi memang tidak mudah, jadi perlu perjuangan untuk menyatukan tadi ya antara kesadaran, rasa dan kemudian tindakan gitu ya. Benar. Tindakan kita benar. Kenapa? Karena ada namanya setan iblis yang mengganggu kita kan. Baik, kenapa? Ya. Karena ada namanya nafsu kan di kita. Nah, nanti kita bahas yang sesi berikutnya ya. Nafsu, Pak. Sesi berikutnya nafsu. Judulnya nafsu, ya. Nafsu. Iya. Jadi baik Pak Ustadz. Terima kasih. Ada lagi closing statement-nya Pak Ustadz? Berapa sebelum kita akhiri? Ya Pak, link file tersebut belum muncul. Kalau di tempatnya Pak Ustadz sudah muncul linknya. Tadi kan coba saya lihat. Coba saya lihat di chat saya ya. Kalau lihat ini sudah dan. Oh, belum ada Pak. Belum ada linknya. Saya ulang lagi ya. Gimana? Tadi sudah ada yang belum terima. Di saya kok belum keluar ya linknya ya. Gitu ya. Oke, sambil Pak Agus mencoba share, saya bikin closing statement-nya ya. Ya, silakan. Jadi, Bapak Ibu, peserta kajian pada malam hari ini, yuk, jangan sampai kita masuk di kelompok yang disebutkan di surat 32 ayat 12 tadi ya, di mana itu adalah kelompok orang yang menyesal. Tapi menyesalnya sudah terlambat. Kenapa? Mereka menyesal pada saat sudah meninggal nanti. Mereka menyesal setelah rekamannya diperlihatkan dan nggak bisa apa-apa lagi. Oke. Dan yang kedua, yang pertama kali rekaman itu akan diperlihatkan adalah rekaman sholat. Maka saya tayangkan, mari kita bikin tabungan rekaman sholat yang terbaik. Baik. Karena ya, jadi yuk terus dari hari ke hari terus kita perbaiki kualitas sholat kita. Sehingga sholat kita betul sebagai penolong nanti di dunia dan di akhirat. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Penolong apa? Penolong pada saat kita menjalani kehidupan di dunia ini dan menolong kita di hari pembalasan nanti. Demikian Pak. Sekiranya ada yang menyinggung perasaan diwakili oleh Pak Agus, saya dimaafkan Pak. Saya maafkan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah ada dari saya pribadi. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi kepada Pak Agus. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Jazakallahu Khair, luar biasa ini sentuhan malam hari ini. Ini nanti akan berseri dengan topik yang lebih menarik lagi. Ada lagi tadi topik nafsu atau yang lain ya Pak Ustadz ya. Jadi kita akan nafsu Pak. Belum ya. Pernah kita kupas mengenai nafsu ya. Oh belum. Itu saya belum. Belum ya. Bagi sahabat-sahabat yang ketinggalan ya YouTube-nya kajian-kajian ilmu 8 penjernih hati ini sebenarnya seri ya. Itu silahkan bisa di YouTube-nya Edi Iskandar ya. Nanti di situ ada rekamannya termasuk rekaman ini juga beberapa hari kemudian akan di-share di YouTube Edi Iskandar, EDDI Iskandar ya. Karena memang kajian spiritual inilah yang bisa membawa kita kebahagiaan yang abadi ya Pak Ustadz ya, dan itu
bisa juga mengangkat derajat kita selama di dunia, insya Allah. Baik, terima kasih para audien. Mohon maaf lahir batin kalau saya membawa acara kurang berkenan, ya. Dimaafkan ya Pak Ustadz kembali ya. Ya, Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain Icon Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.